Kali ini kita akan masuk ke al-mabhath ats-tsani, yaitu hukmul ikhshab as-sinai al-khariji, hukum pembuahan buatan luar. Pembuahan buatan luar. Nah, pembuahan buatan luar ini karena terjadi di luar rahim pembuahannya, maka disebut dengan tiflul ambub atau bayi tabung. Tamhid: Inna ahamma ma yumayyizu at-takhsib as-sinai ad-dakhili huwa al-makan alladhi tajtami'u fihi al-buyaydah ma'al hayawan al-manwi. Yang paling penting untuk membedakan pembuahan buatan dalam ini kan, itu adalah tempat terjadinya tempat pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Jadi pembuahan buatan dalam dengan pembuahan buatan luar itu ada perbedaan. Perbedaannya di sini. Fa idza tamma hadzal iltiqa bainahuma wa tamma takhsib fi dakhilil jihaz at-tanasul lil mar'ah fadzalika yusamma talqihan dakhilian. Jika antara sel telur dengan sel sperma bertemu di jihaz tanasulil mar'ah, itu adalah organ reproduksi wanita. Jika sel telur dengan sel sperma ini bertemunya di dalam organ reproduksi wanita, itu disebut dengan pembuahan buatan dalam. Amma idza tamma hadzal iltiqa wa takhsib kharijal jihaz at-tanasul lil mar'ah fayusamma takhsiban kharijiyan aw talqihan sinaiyan kharijiyan. Adapun jika pertemuan antara sel telur dengan sel sperma ini terjadi di luar organ reproduksi wanita, maka yang seperti itu disebut dengan pembuahan buatan luar atau talqihan sinaiyan kharijian, ya sama, pembuahan buatan yang terjadi di luar organ reproduksi wanita, gitu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang ikhshab as-sinai al-khariji, pembuahan buatan luar, yang dimana sel sperma diambil, sel telur diambil, kemudian dibuahi di luar rahim, kemudian dimasukkan lagi ke rahim. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya itu harus bisa diperinci, siapa pemilik maninya, siapa pemilik sel telurnya, dan siapa pemilik rahimnya. Oke ya, itu ya. Nah, sekarang al-matlab al-awwal. Yang pertama, tahsibul buyaidah az-zaujah bimani zaujiha kharijian thumma i'adatiha ila rahmi zaujah. Jadi dalam hal di sini itu ada 3. Pertama, mani yang harus dilibatkan ya. Yang kedua adalah sel telur. Yang ketiga adalah rahim. Nah, ini yang harus diperhatikan ini. Jika sel telurnya adalah sel telur istri, sel spermanya adalah sel sperma suami, kemudian rahimnya rahim istri, meskipun dibuahi keluar kemudian dikembalikan ke rahim istri, yang seperti itu boleh. Yang seperti ini boleh, tapi dengan syarat untuk pengobatan seperti yang pernah kita bahas di bab yang lain. Jadi harus 3 ini yang harus diperhatikan. Pertama, maninya harus punyanya laki-laki itu sendiri atau punyanya sang suami. Kemudian sel telurnya harus punyanya sang istri sendiri. Yang ketiga, rahimnya itu harus rahimnya sang istri sendiri. 3 ini harus dipenuhi syaratnya. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka yang seperti itu tidak boleh. Jadi untuk bayi tabung atau pembuahan buatan luar hanya bisa dilakukan apabila 3 syarat ini tercapai. Maninya punyanya suaminya sendiri, sel telurnya punya istrinya sendiri, dan rahimnya punyanya istrinya sendiri. Ini baru boleh dilaksanakan. Itu ya. Bentar. Adapun kalau 3 syarat ini tidak terlaksana, maka yang seperti itu tidak boleh dilaksanakan atau hukumnya haram. Oke, udah langsung matlab tsani sekarang. Matlab tsani. Taksibu buyaidah ajnabiyah bimani zaud kharijian sumazariha fi rahmi zaujah. Nah, ini maninya ini punyanya suami, kemudian sel telurnya ini maninya punyanya suami, kemudian setelah itu rahimnya punyanya istri, tapi sel telurnya ini punyanya orang wanita asing, maka yang seperti ini tidak boleh. Sudah kita bahas tadi syaratnya 3 ini harus terpenuhi. Lah, ini mani punyanya suami, oke, rahimnya punya istri, tapi sel telurnya punyanya wanita lain, tidak boleh yang seperti ini. Oke, gitu ya. Oke,
Udah itu tidak penting. Kemudian berikutnya matlab salis. Tahsibu biyaidah imro'ah ajnabiyah bimani ajnabi khorijian thumma zariha fi rahmil ajnabiyah. Nah ini perhatikan. Sel telurnya punya wanita asing. Maninya punyanya wanita apa? Maninya punyanya apa? Maninya punyanya laki-laki asing juga. Kemudian rahimnya juga punyanya rahim wanita asing. Ya jelas tiga-tiganya nggak terpenuhi, nggak boleh yang seperti ini. Sel telurnya punyanya wanita asing, maninya punyanya laki-laki asing, rahimnya juga pemiliknya wanita asing. Jelas tidak boleh yang seperti itu ya. Karena yang seperti itu masuk kepada kategori tabani. Tabani itu adopsi anak yang dianggap sebagai anaknya sendiri sehingga seolah-olah dia juga mewarisi harta ayahnya dan sebagainya. Nah, yang seperti ini tabani ini tidak boleh. Hukmut tabani karena at-tabani ma'rufan fil jahiliyah wa hurmah wa hurmatul Islam biqauli ta'ala. Nah, ini wa harramahul Islam ini. Jadi apa namanya? Yang namanya tabani atau adopsi anak itu terkenal di masa jahiliyah kemudian diharamkan oleh Islam dengan ayat Al-Qur'an wa ama ja'ala ada'aya akum abana akum. Jadi gini, loh berarti adopsi anak enggak boleh ya? Enggak boleh kalau anak tersebut dianggap seolah-olah anaknya sendiri kemudian nanti ketika dia menikah walinya adalah orang tuanya itu sendiri, kemudian ketika harta warisan itu jatuh kemudian jatuhnya ke harta anak itu sendiri, yang seperti itu enggak boleh. Tapi kalau misalkan dianggap sebagai anak asuh saja dan misalkan oke, kamu saya rumat sebagai seolah-olah anakku tapi ya tidak saya anggap sebagai anak beneran, maksudnya anak angkat, anak asuh saja. Anak asuh kemudian nanti ketika wali ya tetap orang tuamu asli yang harus mewalikan kamu ketika nanti apa namanya, ketika nanti ada pembagian harta warisan ya harta warisan kamu nggak ikut saya karena kamu ikutnya orang lain. Nah seperti itu nggak apa-apa. Tetapi kalau tabani adopsi anak bener-bener soal itu anak orang lain tapi dianggap sebagai anak sendiri mulai dari nasab, mulai dari harta warisan, mulai dari wali, yang seperti itu nggak boleh. Tapi kalau hanya untuk anak asuh yang dimana dirawat seolah-olah anak sendiri tapi untuk masalah wali, warisan dan yang sebagainya itu dan nasab tidak dianggap sebagai dirinya, maka yang seperti itu boleh ya. Itu ya, tabani di sini adalah apa namanya, anak angka apa namanya, adopsi anak tapi dianggap memiliki 3 wewenang itu dianggap sebagai dirinya, yaitu adalah wali dianggap, kemudian habis itu warisan sama nasab dianggap, yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau hanya anak asuh maka boleh. Oke, itu ya tabani. Sekarang masuk ke pembahasan matlab robi. Nah ini al-matlab ar-robi. Taksibu biyaidah az-zaujah bimani rajulin ajnabi khorijan thumma zaruha fi rahmi zaujah. Nah, perhatikan. Sel telurnya miliknya istri, maninya punyanya laki-laki lain, kemudian ditanamkan ke rahimnya, rahimnya miliknya istri. Ya jelas tidak boleh karena maninya miliknya orang lain. Syarat bisa terpenuhi ini tiga-tiganya harus terpenuhi tadi lah. Ini maninya orang lain sih, tidak boleh yang seperti itu. Oke ya. Matlab khamis. Tahsibu biyaidah imro'ah ajnabiyah bimani zaud khorijian thumma zariha fi rahmitil kalmar'ah sahibul biyaidah. Nah ini perhatikan. Apa namanya? Sel telurnya miliknya wanita lain. Sel telurnya miliknya wanita lain. Maninya punyanya wani sang suami itu sendiri. Kemudian ditanamkan ke rahim pemilik sel telur ini, ya tetap tidak boleh. Yang seperti itu tidak boleh. Ingat 3 syarat tadi di atas yang sudah kami jelaskan harus terpenuhi. Kemudian matlab sadis, taksibu biyaidah zaujah bimani rajulin ajnabi kharijan thumma zarruha fi rahmil imra'ah ajnabiyah. Sel telurnya miliknya istri, maninya miliknya wanita laki-laki asing, kemudian ditanamkan di rahimnya milik wanita asing lain. Iya tetap tidak boleh. Pokoknya 3 syarat harus terpenuhi. Ini juga tidak boleh yang seperti ini. Matlab sabi, taksibul buyaidah imro'ah ajnabiyah bimani rajulin ajnabi kharijan thumma zarruha fi rahmi zaujah. Sel telurnya milik wanita lain, maninya milik wanita lain, laki-laki lain. Jadi sel telurnya milik wanita lain, kemudian maninya juga miliknya laki-laki lain, tetapi rahimnya rahim sang istri. Ya tetap tidak boleh yang seperti itu ya. Yang itu enggak boleh. Nah sekarang ini pembahasan yang panjang, yaitu adalah matlab tsamin.
Taksibu buyaidah zaujah bimani zaujiha al mutlaq awil mutawaffa khorijan thumma zara fi rahmi zaujah. Nih, perhatikan. Sel telurnya miliknya istri. Nah, oke ya. Maninya miliknya suami tapi sudah bercerai atau sudah meninggal. Kemudian ditanamkan ke rahimnya sang istri itu sendiri. Nah, yang ini kan terpenuhi. Sel telurnya miliknya istri sendiri, rahimnya miliknya istri sendiri, sel spermanya juga miliknya suami sendiri. Hanya saja dibagi menjadi dua kasus. Kasus pertama suaminya sudah bercerai, kasus yang kedua suaminya meninggal. Terus ada pertanyaan, suaminya meninggal dapat maninya dari mana? Ya bisa jadi maninya sang suami ini disimpan di bank sperma, kemudian sang istri pengen ngambil lagi. Nah, yang seperti ini ada dua kasus, suaminya bercerai atau suaminya meninggal. Ini nanti dibahas dalam pembahasan yang panjang di Matlab Tsamin ini yang akan kita urai di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.